Hai, selamat datang di channel Buaya Kereng yang akan menceritakan alur novel Donghua terbaru terpopuler. Langsung saja siapkan kopi susu rokok surya, kita dengarkan Mbah Google bercerita. Tapi tunggu dulu, sebelum mulai Mbah Google minta tolong di subscribe ya WKWKWK. Kekaisaran Gritian besar dan luas. Setidaknya dari sudut pandang Lindong, luas daratannya bisa dianggap sangat besar. Itu karena bahkan setelah melakukan perjalanan selama 2 bulan melalui hutan yang luas, dia belum melihat atau mencapai ujungnya. Di pohon raksasa di dalam hutan, sesosok berdiri tegak lurus saat dia menatap hutan rimbun yang terbentang di depannya. Pada saat ini, kondisi mentalnya tampak sangat tenang. Sosok ini tampak sedikit mengerikan. Rambutnya menyentuh bahunya sementara pakaiannya compang camping. Meskipun penampilannya sedikit mengerikan, dia mengeluarkan aura yang tangguh seperti senjata yang ampuh. Di dalam matanya yang tenang, cahaya redup berkilauan. Sepertinya ada harimau ganas yang tersembunyi di dalam dirinya yang siap melepaskan taringnya kapan saja. Angka ini secara alami Lindong. Selama 2 bulan ini, dia menjalani gaya hidup primitif, dan akan bertarung melawan demonic beast setiap hari. Meskipun perjalanan ini sangat melelahkan dan berbahaya, itu terbukti sangat bermanfaat bagi Lindong. Bagaimanapun, pengalaman pertempuran yang dia kumpulkan dari semua pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan dari pelatihan tertutup. Seseorang tidak akan pernah menjadi benar-benar kuat hanya dengan duduk dan berkultivasi selama puluhan atau lebih dari 100 tahun. Angin sepoi-sepoi bertiup saat mengguncang beberapa pakaian compang camping Lindong. Saat ini, kulit di bawah pakaiannya tampak agak hijau tua. Namun, cahaya hijau tua ini bukanlah perlengkapan permanen, hanya muncul samar-samar sebelum menghilang lagi. Sejak dia merasakan manfaat luar biasa dari menggambar petir, Lindong menjadi kecanduan. Oleh karena itu, di hari-hari berikutnya, setiap kali awan badai muncul, dia akan segera melompat ke puncak gunung dan menarik petir untuk meredam tubuh dan energi mentalnya. Berkat pelatihan ini yang kebanyakan orang biasa anggap gila, kemajuan Lindong cukup besar. Dari 44 saluran Great Sun Thunder Body, dia telah membuka 43 saluran. Hanya saluran terakhir yang terus bertahan. Setelah membuka blokir begitu banyak saluran, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong hampir sepenuhnya berubah menjadi Great Sun Thunder Yuan. Oleh karena itu, kekuatan pertempurannya telah tumbuh setidaknya 2 atau 3 kali lipat sejak hari dia berangkat dari kota Yan. Saat ini, jika dia bertarung melawan penguasa kota Si, dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan berjuang seperti sebelumnya. Selanjutnya, tubuhnya menjadi semakin kuat berkat sambaran petir ini. Meskipun dia belum menguasai tubuh guntur perunggu, Lindong memiliki keyakinan bahwa hanya dengan tubuhnya saja, bahkan tanpa menggunakan Yuan Power, dia bisa menandingi praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Sementara tubuhnya dan kekuatan Yuan menjadi lebih kuat, energi mental Lindong juga sedang dibersihkan oleh kekuatan petir. Saat ini, di dalam istana Niwan miliknya, retakan sekali lagi mulai muncul di simbol jiwa takdir di tengah. Ini menunjukkan bahwa meterai keempat akan segera muncul. Setelah segel keempat ini muncul, Lindong akan maju ke segel keempat simbol master. Pada saat itu, bahkan seorang praktisi tahap penciptaan formulir awal tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Faktanya, dia bahkan akan mampu menandingi praktisi tahap pembuatan formulir tingkat lanjut. Di atas pohon raksasa itu, Lindong tiba-tiba menghembuskan kepulan asap putih, saat dia dengan hati-hati memantau banyak perubahan di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, alisnya berkerut saat dia bergumam pada dirinya sendiri, saluran terakhir ini sangat sulit untuk dibuka. The Great Sun Thunder Body hanya memiliki 43 saluran dalam. Namun, setelah Stone Talisman menyempurnakannya, satu tambahan dibuat. Meskipun demikian, sangat sulit untuk membuka kunci saluran dalam terakhir ini. Meskipun Lindong telah menyerap 10 petir, dia masih tidak dapat membukanya. Oleh karena itu, dari fakta ini saja, orang dapat menyimpulkan betapa sulitnya tugas ini. Selanjutnya, jika dia tidak berhasil membuka saluran dalam terakhir ini, Lindong tidak akan dapat sepenuhnya mengaktifkan tubuh guntur matahari besar yang pada gilirannya juga akan mengganggu budidaya tubuh guntur perunggu.
Saluran terakhir ini memang sangat sulit untuk dibuka. Selanjutnya, simbol jiwa takdir di Istana Niwan Anda juga telah mencapai titik kritis. Setelah Anda membuat langkah terakhir ini, kekuatan Anda akan melonjak. Little Marten melayang di belakang Lindong, sebelum berbicara. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia hanya bisa menunggu dengan sabar sampai saat itu tiba. Saat ini, kita seharusnya berada di dalam Provinsi Dayang dan ini sudah cukup jauh dari Provinsi Tiandu. Berdasarkan kecepatan kita saat ini, kita akan tiba di Provinsi Great Desolate dalam waktu sekitar 3 bulan. Lindong mengeluarkan peta dari tas Qiankunnya, dan melihatnya sebentar, sebelum dia berbicara. Di waktu yang tersisa, aku harus membuka saluran terakhir itu dan menguasai tubuh guntur perunggu. Sedikit mencengkeram tinjunya, Lindong memiliki ekspresi ditentukan di matanya. Provinsi Great Desolate sangat berbahaya dan kacau. Faktanya, bahkan orang seperti dia, yang belum pernah bepergian sebelumnya, tahu betapa berbahaya dan kacaunya itu. Di tempat itu, jika seseorang tidak terampil, kemungkinan besar ia akan menderita. Pergi, biarkan pelatihan berlanjut. Saat ia menyimpan peta di tangannya, kilatan melintas di mata Lindong. Seperti elang raksasa, dia menyapu ke dalam hutan. Melambaikan tombak kuno di tangannya, cahaya tirani meledak, membuat marah beberapa binatang buas di dalam hutan, dan menyebabkan mereka mengaum sebagai tanggapan. Sementara itu, getaran Yuan Power yang kaya mulai menyebar di dalam hutan. Bang! Di dalam hutan lebat, sosok dan binatang iblis raksasa bertabrakan dengan kejam satu sama lain. Terlepas dari ketidakcocokan ukuran tubuh mereka, hasil yang mengejutkan muncul saat demonic beast yang lebih besar langsung diterbangkan, menggambar bekas goresan yang dalam di tanah. Namun, sebelum demonic beast yang marah ini bisa membalas, sosok di depannya melesat maju lagi, saat serangan jari yang sangat kuat menghantam kepalanya, dan dengan suara plop, darah langsung menyembur keluar. Setelah dia menembus tengkorak seperti baja demonic beast menggunakan jari, senyum muncul di wajah Lindong, saat dia dengan santai menyeka darah di jarinya. Kekuatan binatang iblis ini mengalahkan kekuatan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Namun, Lindong mampu menyelesaikannya dengan satu pukulan. Saat dia melintasi hutan yang luas, Lindong telah menemukan semua jenis binatang iblis. Faktanya, beberapa aura binatang iblis ini lebih menakutkan daripada aura Lin Langtian. Untungnya, Little Marten akan memperingatkannya sebelumnya dan ini membantunya untuk bertahan hidup. Lain, jika dia bertemu salah satu dari mereka, dia pasti akan mati. Lindong duduk di tanah saat dia melepaskan kristal iblis dari kepala binatang iblis. Dia kemudian menutup matanya saat dia mulai beristirahat dan menunggu Little Flame, yang mencari makanan, kembali. Lindong menunggu sekitar setengah jam, sebelum dia mulai mengerutkan alisnya. Little Flame biasanya tidak akan pergi untuk waktu yang lama. Saat ia mengerutkan alisnya, jejak energi mental cepat menyembur keluar dari istana Niwan Lindong, sebelum mulai menyebar. Beberapa saat setelah energi mentalnya menyebar, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah saat dia segera berdiri. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, dia melihat ke arah barat. Di area itu, dia bisa merasakan kehadiran Little Flame. Namun, dia juga bisa merasakan beberapa kehadiran manusia. Ini adalah pertama kalinya Lindong mendeteksi begitu banyak manusia di satu tempat setelah menghabiskan waktu yang lama di hutan. Namun, kali ini, sepertinya bukan kabar baik. Tatapannya melintas, saat kaki Lindong mengetuk tanah, dan dia dengan cekatan berlari ke dalam hutan, bergegas menuju area di mana dia merasakan kehadiran mereka. Di dalam hutan yang terdiri dari pohon-pohon raksasa ini, ada area kosong yang dipenuhi daun-daun kering. Saat ini, ada beberapa orang di ruang kosong itu, sementara beberapa teriakan tergesa-gesa terdengar. Macan piton api ini sebenarnya telah tumbuh sedemikian rupa. Ini benar-benar pemandangan yang langka. Tangkap itu. Jika kita bisa meningkatkannya dengan benar, itu akan sangat bermanfaat. Di ruang kosong itu, seorang pria muda mengenakan pakaian hitam sedang menatap dengan sungguh-sungguh pada Fire Python Tiger berwarna merah menyala yang sedang dikelilingi oleh sekelompok pria. Ekor harimau ganas ini adalah ular piton raksasa berwarna merah darah yang mendesis ke arah mereka, saat bau darah samar menyebar. Ini memang api kecil, yang pergi mencari makanan. Di sekitar pemuda ini, ada beberapa orang.
Dari kelihatannya, statusnya tidak rendah. Selain itu, orang-orang ini sangat terkoordinasi dengan baik, menciptakan formasi yang sepenuhnya melindungi pemuda ini. Ketika mereka mendengar kata-kata pemuda itu, orang-orang di sekitar Little Flame langsung merespons. Saat Yuan Power menyembur keluar, tali di tangan mereka terlempar ke arah Little Flame. Menggeram. Saat menghadapi serangan mereka, mata Little Flame berubah menjadi merah padam. Itu melangkah maju, dan berubah menjadi bayangan merah menyala untuk menghindari tali. Cakarnya menari-nari, karena beberapa orang yang tidak beruntung ini segera dicabik-cabik. Tuan muda, macan piton api ini memang unik. Bahkan seorang praktisi panggung Yuan dan yang sempurna tidak dapat menanganinya dengan mudah. Ini benar-benar aneh, bagaimana macan piton api bisa begitu kuat. Di samping pria muda yang mengenakan pakaian hitam, seorang pria paruh baya mengerutkan alisnya, menatap api kecil yang ganas saat dia berkata, jika bukan karena fakta itu, mengapa tuan muda ini tertarik pada binatang buas ini? Paman Cao, pimpin 2 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna dan tangkap binatang buas ini. Lakukan dengan cepat, kalau tidak kita akan merusak urusan ayah. Pria muda yang mengenakan pakaian hitam dengan santai tertawa ketika dia berkata, "Iya." Setelah mendengar kata-kata ini, pria parubaya itu langsung menjawab. Segera, dia melambaikan tangannya ketika 2 pria lain di sampingnya berjalan maju. Aura mereka sangat tangguh. Terbukti, mereka berdua maju ke tahap Yuan dan yang sempurna. Lakukan. Terbukti, mereka bertiga sering bekerja sama, dan karenanya, mereka memiliki chemistry yang baik di antara mereka. Saat tubuh mereka bergerak, mereka membentuk formasi segitiga dan langsung menjebak api kecil di dalamnya. Menggeram. Ketika Little Flame melihat bahwa ruang lingkup gerakannya terbatas, ia langsung meraung marah. Serangan cakar yang cukup kuat untuk menghancurkan batu besar diarahkan dengan kejam ke arah ketiganya. Binatang bodoh, beraninya kamu menolak. Ketika mereka melihat Little Flame melawan, 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna mendengus secara bersamaan. Ketiganya langsung bergerak, karena kekuatan Yuan mereka tampaknya bergabung bersama dan dengan paksa menjebak api kecil. Kemudian, 3 tangan besar dengan kejam menusuk tubuh Little Flame. Bang! Saat Yuan Power menyembur keluar, Little Flame langsung meledak kembali. Namun, tidak mengalami banyak cedera. Meskipun demikian, itu sangat marah sehingga matanya berubah menjadi merah darah. Binatang buas ini memiliki pertahanan yang kuat. Ini memang sangat menarik. Ketika pemuda berbaju hitam itu melihat bahwa serangan gabungan oleh 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna tidak menyebabkan banyak kerusakan pada api kecil, dia langsung senang sambil berseru. Jari mengikat. 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna saling memandang, sebelum mereka secara bersamaan mengambil langkah maju. Meluruskan 2 jari mereka, sinar Yuan Power tiba-tiba melesat keluar seperti tali, berubah menjadi jerat rumit di udara, sebelum jatuh dan mengikat api kecil dengan kokoh. Menggeram. Ketika tubuhnya diikat, Little Flame mulai melawan secara maniak. Namun, itu ditahan dengan paksa oleh 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Binatang bodoh, mari kita lihat bagaimana kamu melawan. Ketika mereka melihat Little Flame diikat, 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna tertawa kecil. Di dekatnya, pemuda berbaju hitam itu juga tersenyum senang. Swoosh! Namun, saat mereka bersiap untuk mengikat Little Flame, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari hutan, dan menghancurkan ikatan Yuan Power. Siapa? Perkembangan yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna berubah, saat mereka berteriak dengan keras. Cek! Namun, teriakan mereka tidak berhasil menarik respons verbal, melainkan, bayangan tombak yang sangat kuat adalah balasan mereka. Kamu mencari kematian. Ketika bayangan tombak yang tangguh menyapu, 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna tertegun sejenak, tetapi segera setelah itu, ekspresi mereka menjadi gelap. Dengan teriakan marah, mereka bertiga menyerang bersama, saat Yuan Power yang kuat menyembur keluar dan dengan ganas menghantam serangan tombak. Bang! Pada saat kontak, ekspresi 3 praktisi panggung Yuan dan yang sempurna dengan cepat berubah. Kali ini, mereka jelas merasakan energi menakutkan di dalam tombak. Kekuatan ini sudah lama melampaui tahap Yuan dan yang sempurna. Angin kencang meletus dari pusat gempa, langsung meniup daun kering di tanah,
saat sosok tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna terbang mundur. Ketika mereka mendarat, mereka hampir terpental lagi di udara. Setelah melihat tiga praktisi panggung Yuan dan prefek dikalahkan setelah serangan pertama, kerumunan di sekitarnya segera berteriak. Siapa? Ekspresi pemuda berbaju hitam itu menjadi sedikit dingin, saat dia menatap hutan dengan dingin dan berteriak dengan suara rendah. Desir. Saat teriakan pemuda berbaju hitam itu bergema, suara angin terdengar. Segera setelah itu, sosok yang kuat dan sehat terbang keluar dari hutan dan mendarat di samping Little Flame, sambil dengan dingin menatap yang pertama. Ketika mereka melihat orang yang muncul, pemuda berpakaian hitam dan tiga praktisi panggung Yuan dan prefek tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa yang pertama akan begitu mudah. Untungnya, mereka agak bisa menilai bahwa meskipun orang di depan mereka terlihat muda, auranya agak tangguh. Terbukti, dia adalah individu yang berbakat dan cakap. Bolehkah aku meminta semua orang untuk tidak menyerang temanku tanpa pandang bulu, bukankah ini sedikit tidak sopan? Orang yang dengan cepat bergegas dan menunjukkan dirinya secara alami adalah Lindong. Dia mengulurkan tangan dan sepenuhnya melepaskan ikatan Yuan Power di Little Flame, saat sedikit kemarahan melintas di matanya, sementara dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, pemuda berbaju hitam itu sedikit menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia tertawa kecil ketika dia berkata, "Teman, saya cukup tertarik dengan macan piton api milikmu ini. Karena Anda pemiliknya, juallah kepada saya. Saya akan memberi Anda harga yang paling memuaskan." Meskipun kata-katanya mengisyaratkan sebuah diskusi, nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak akan memberikan banyak pilihan kepada Lindong. Suara Lindong tetap tenang saat dia melirik pemuda itu, tidak menjual. Setelah melihat betapa belak-belakannya Lindong, pemuda berbaju hitam itu terkejut, karena ekspresinya sedikit menggelap. "Nak, jangan tidak menghargai kebaikannya. Tuan muda kami adalah bagian dari keluarga di Provinsi Dayang." Ketika kata-kata Lindong terdengar, tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna berteriak sebagai balasan. Provinsi Dayang, keluarga di. Alis Lindong sedikit terangkat. Dia secara alami belum pernah mendengar tentang keluarga ini, dan bahkan jika dia melakukannya, bagaimana dengan itu? Dia berani merampok bahkan Wang Yan dari klan Wang, sampah macam apa yang menurut keluarga Li ini? Ayo pergi. Menepuk ringan api kecil yang masih agresif, Lindong tidak bisa diganggu dengan kelompok ini, dan berbalik untuk pergi. Bodoh yang keras kepala. Setelah melihat bahwa Lindong bermaksud untuk pergi, ekspresi tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna menjadi gelap. Tatapan mereka beralih ke arah pemuda berbaju hitam, dan setelah melihat yang terakhir dengan dingin menganggukkan kepalanya, Yuan Power yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh ketiganya. Meskipun mereka telah menderita sedikit lebih awal, mereka percaya bahwa itu hanya karena mereka tertangkap basah. Mereka tidak percaya bahwa anak muda seperti itu akan cocok untuk mereka bertiga. Bang! Tiga sosok terangkat dari tanah. Seperti burung nasar yang menukik ke bawah menuju mangsanya, mereka menyerang Lindong, sementara Yuan Power melontarkan serangan cakar mereka yang sangat hebat. Cakar penghancur angin. Suara angin mendengung yang menusuk telinga bergema, saat serangan cakar ketiganya menghalangi jalan mundur Lindong. Kekuatan gabungan ketiganya sudah cukup untuk memaksa seorang praktisi panggung Yuan dan yang sempurna untuk kematiannya. Ketika dia merasakan serangan mendekat yang tangguh, langkah kaki Lindong berhenti, saat ekspresinya perlahan berubah menjadi sedingin es. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk Little Flame, seperti yang dimaksudkan untuk melompat ke depan dan menyerang, sebelum berbalik dan mengangkat kepalanya. Mata dingin memelototi tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. "Nak, jangan salahkan kami karena kamu telah menolak kebaikan kami." Ketika mereka praktis di atas Lindong, ketiganya mencibir, karena kekuatan di tangan mereka semakin kuat. Bang! Namun, seringai di wajah mereka tidak bertahan lama. Cahaya keemasan terang tiba-tiba meledak di depan mata mereka, saat mereka melihat kepalan tangan yang tertutup cahaya keemasan menghantam mereka dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Tidak ada yang istimewa dari tinju ini, hanya kekuatan di dalamnya yang tidak masuk akal secara maksimal. Di hadapan kekuatan semacam ini, serangan gabungan ketiganya hancur dalam sekejap, saat tinju itu menari-nari di udara sebelum menghantamkan keras ke tangan mereka yang seperti cakar.
Retakan. Tiba-tiba, suara patah tulang samar terdengar. Segera setelah itu, kerumunan menyaksikan ketika trio yang semula menyerang dengan ganas sekali lagi terbang mundur. Sepanjang jalan, mereka terus-menerus memuntahkan beberapa suap darah sebelum sosok menyesal mereka menabrak pohon besar yang menjulang tinggi. Saat mereka melihat ketiga sosok terbang itu, area itu menjadi jauh lebih tenang, bahkan senyum pemuda berbaju hitam itu menjadi kaku untuk sesaat. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar dapat dengan mudah menghancurkan upaya gabungan dari tiga praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Pemuda di mata hitam sedikit menyipit saat ia menatap Lindong, yang tubuhnya belum bergerak dari tempat. Rasa dingin samar-samar muncul dalam ekspresi pemuda itu. Hehe, aku tidak menyangka kita akan bertemu orang bermasalah seperti itu di sini. Namun, sekarang setelah Anda mengalahkan anggota keluarga di saya, Anda berada dalam banyak masalah. Sementara pemuda berbaju hitam berbicara, kerumunan di sekitarnya menatap Lindong dengan niat buruk, saat mereka mengelilinginya. Setelah melihat ini, ekspresi Lindong menjadi gelap. Dia memelototi pemuda berbaju hitam dan perlahan berkata, saya tidak mau repot-repot bertengkar dengan Anda karena fakta bahwa Anda telah menyakiti teman saya, tetapi jika Anda terus begitu bodoh, tidak peduli apapun jenis di family sampah asalmu, aku akan mengalahkan kalian semua. Kamu punya nyali. Setelah mendengar kata-kata ini, sudut mata pemuda berbaju hitam berkedut, karena ekspresinya juga berubah sedingin es. Segera setelah itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya. Cek. Setelah melihat bahwa orang ini masih tidak mau menyerah, Lindong benar-benar kehilangan kesabaran. Tangannya menggenggam tombak sisik surgawi kuno, saat kekuatan Yuan emas yang cemerlang menyembur keluar. Segera setelah itu, sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan dan menyapu ke depan, tombak kuno di tangannya menunjuk langsung ke tenggorokan pemuda berpakaian hitam itu. Hentikan dia. Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berani bergerak di depan mereka semua, rombongan pemuda berpakaian hitam itu berteriak dengan keras. Segera, selusin pria menyerbu ke depan, namun, sebelum mereka bisa menyentuh Lindong, bayangan tombak menyapu dan dengan kejam menghantam tubuh mereka, langsung meniup mereka saat mereka memuntahkan darah. Setelah melihat Lindong dengan mudah merobek garis pertahanan yang tebal dan menyerang ke arahnya, ekspresi pemuda berkulit hitam itu berubah menjadi jelek. Tombak hijau panjang muncul di tangannya, memancarkan cahaya hijau dan aura yang sama sekali tidak lemah. Terbukti, itu juga merupakan harta karun jiwa yang agak bermutu tinggi. Pemuda berpakaian hitam ini berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dan kekuatannya tidak lemah. Dia juga telah mencapai tahap Yuan dan yang sempurna dan faksi di belakangnya jelas bukan orang kecil. Tanpa dukungan dari sejumlah besar sumber daya, akan sangat sulit untuk mencapai tahap kultivasi ini pada usia seperti itu. Dengan kekuatan semacam ini dan harta karun jiwa di tangannya, pemuda berpakaian hitam itu jelas agak sombong. Mengingat kekuatannya, sangat sedikit di antara generasi muda yang bisa mengalahkannya di Provinsi Dayang. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan mundur ketika berhadapan dengan Lindong yang terlihat lebih muda dari dirinya sendiri. Bunuh lampu hijau. Pemuda berbaju hitam itu gemetar saat cahaya hijau meledak dari tombak di tangannya, menutupi seluruh hutan dalam cahaya hijau, saat bayangan dingin yang tak terhitung dengan kejam menembak ke arah titik vital Lindong. Ding 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 ding. Menanggapi serangan pemuda berkulit hitam, Lindong hanya mencibir. Dengan pikiran, kulit di sekujur tubuhnya berubah menjadi perunggu, dan ketika bayangan dingin mengenai tubuhnya, gelombang percikan meletus tetapi tidak nyaris menghancurkan pertahanan Lindong sama sekali. Setelah melihat ini, ekspresi pemuda berbaju hitam itu akhirnya mulai berubah. Namun, tanpa menunggu dia mundur, Lindong tiba-tiba bergerak maju dan meraih tombak hijau itu, sementara telapak tangannya yang lain dengan cepat mengukir dirinya sendiri ke dada sang mantan. Bang! Angin ganas meletus saat pemuda berbaju hitam itu langsung terpesona oleh serangan ini, sementara tombak hijau di tangannya direnggut oleh Lindong. Sosok menyesal pemuda berbaju hitam itu mendarat di tanah, wajahnya diwarnai dengan nuansa hijau dan merah, tapi dia tidak tampak terluka sama sekali. Ketika Lindong melihat ini, dia tidak terlalu terkejut. Ketika serangannya mendarat di lawannya beberapa saat yang lalu,
dia sudah menyadari bahwa yang terakhir tampaknya mengenakan baju besi bagian dalam dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Bahkan mungkin harta karun jiwa dengan sifat defensif. Aku akan menganggap ini sebagai pembayaran. Lindong memegang tombak kuno di satu tangan, dan tombak hijau di tangan lainnya, saat dia melirik pemuda berbaju hitam dan dengan santai berkomentar. Kamu berani. Wajah pemuda berbaju hitam itu hijau saat dia membalas dengan keras. Lindong tidak memperhatikan pemuda itu, saat dia berbalik dan dia mengambil langkah besar menuju hutan. Ketika rombongan di sekitarnya melihat ini, mereka tidak berani menghalanginya. Kekuatan yang Lindong tunjukkan membuat mereka mengerti bahwa tidak ada seorang pun di sini yang cocok untuknya. Tepat ketika Lindong hendak memasuki hutan, tawa acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari langit, "Hehe, adik laki-laki, anakku memang salah. Namun, adik laki-laki ini telah memberinya pelajaran. Saya harap Anda dapat meninggalkan tombak Yuan hijau." Kedatangan tiba-tiba dari suara ini menyebabkan Lindong menghentikan langkahnya. Ekspresinya tenang saat dia berbalik untuk melihat sosok yang turun dari langit. Dia tidak terkejut karena dia sudah merasakan keberadaan orang ini ketika dia menyerang sebelumnya. Sosok yang turun dari langit berpakaian hijau. Dia tidak muda, dan orang bisa melihat beberapa helai rambut putih di kepalanya, sementara matanya cerah dan penuh ekspresi, memberinya penampilan yang sedikit bermartabat. Jelas, dia adalah seseorang dengan status tinggi dan saat ini tersenyum sambil menatap Lindong dengan mata yang dalam yang sepertinya menyembunyikan sedikit kedalaman. Tahap pembuatan formulir awal. Lindong melirik orang ini, dan tidak takut sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah mampu melawan seorang praktisi di level ini. Oleh karena itu, dia menusukkan tombak hijau ke tanah, saat suaranya yang acuh tak acuh terdengar, menyebabkan kemarahan muncul di wajah pemuda kain hitam dan yang lainnya. Ada kemungkinan bagimu untuk mengambilnya kembali. Gunakan pil Yuan murni.